Jadwal sudah ada? Nggak ada, Pak. Belum ada ya? Ya, mungkin Belum. nanti diinformasikan sama wali kelasnya langsung ya. Yang jelas kita mulai ujian tanggal 30, ujian penilaian akhir semester, kurang lebih seminggu biasanya. Dan masih secara online ya. Secara online. Baik, kalau sudah hadir semua di sini, Bapak ingin menyampaikan yang pertama kali sih mengenai tugas-tugasnya ya. Bapak akan lihatkan secara langsung di Google Classroom. Nah, di situ kan kalau Bapak buka Google Classroom-nya, kalian bisa lihat semua teman-teman kalian siapa yang sudah dan siapa yang belum. Tetapi kalau kalian sendiri yang membuka Classroom kan paling hanya nama kalian saja kan yang bisa kalian lihat. Nah, teman kalian nggak bisa. Nah, ini harapan Iya, Bapak. Pak. Setelah Bapak perlihatkan, setelah Bapak perlihatkan, teman-teman kalian bisa tahu, dan mudah-mudahan mereka mengerjakannya. Nah, karena Bapak lihat hampir separuh yang belum selesai mengerjakan tugasnya. Kemarin Bapak sudah bahas padahal tugasnya itu. Bapak harapkan setelah melihat atau setelah bergabung di Zoom kan bisa mengerjakannya jadinya. Nah, buktinya sampai sekarang belum ada. Jam kedua nanti apa? Bahasa. Bahasa ya. Dengan tugas-tugasnya sudah semua selesai nih. Mudah-mudahan sudah selesai semua ya. Nah, Bapak akan cek lah, nanti kita lihat. Ini sudah berapa nih? Baru yang bergabung 4 orang. Padahal hari ini terakhir sudah Bapak. Insya Allah nggak ada lagi. Karena kita sudah mulai penilaian akhir semester atau ujian ya. Baik Bapak share aja ya, share tugas-tugasnya ya di Google Classroom. Bapak juga share sebentar. Share Google Classroom. Bisa dilihat? Bisa dilihat ya? Ini ini bisa, Pak. Bisa. Lihat ya. Nah, ini Google Classroom Bapak, di mana ada semua kelas-kelasnya. Jadi di kelas 8A sekarang ya, Bapak buka ya. Coba kita lihat. Bentar dulu sebentar. Ini kelas 8A ini. Nah, ya bisa dilihat ya 8A. Kita mulai dari tugas pertamanya dulu lah. Kok langsung ke sini sih? Bentar. Kita buka dari tugas pertamanya dulu. Tugas pertama, materi, relasi, dan fungsi. Akhir-akhir ini Bapak nggak kasih tugas karena nih bisa dilihat ya. 18 diberikan. Ya, 18 diberikan ini artinya 18 yang belum menyelesaikan soalnya. Ya, 15 yang dinilai sudah Bapak nilai, ada 15 siswa. Bisa kita lihat siapa saja itu, Bapak cek. Nah, ini. Nah, di sini bisa dilihat ya. Yang soal relasi dan fungsi ini ya. Nah, apa sih soalnya? Bapak lihatkan soal yang dulu nih. Bapak buka. Ini soalnya yang kemarin ya. Silahkan dikerjakan. Ya. Baik, kita buka siapa saja yang sudah tugas siswa. Nah, ya, kita lihat. Ini yang belum di sini ya, di sebelah kiri ini. Nah, ini. Bapak nggak kenal, ada memang namanya Abdurrahman Saidran di kelas 8A. Nggak ada ya, berat. Siapa ya? Kemungkinan dia pakai apa namanya, apa kemungkinan siapa?
Dwi. Mungkin ya. Saudaranya kah? Saudaranya atau apanya? Iya. Saudaranya? Saudara. Oh ya, kemungkinan dia mungkin pakai punya kakaknya kan mungkin ya. Kemudian ini Agus Dirgantara. Ini yang belum ya. Kalau yang belum itu nilainya nggak ada di sini, nggak ada poinnya. Itu belum berarti. Nah, Bapak gerakkan aja. Kalau misalnya ada poinnya, nanti sudah dong Pak. Sudah, nanti Bapak lihatkan itu. Nah ini yang belum ini ya. Mudah-mudahan yang belum tahu ini bisa melihat, ya kan? Oh, ini ada juga namanya Mr. Terror Gaming. Aduh. Kalau ada yang seperti itu bisa diganti nanti ya. Kan sudah tahu ya caranya mengganti akun ya. Sudah tahu belum? Sudah tahu. Halo? Ada yang sudah tahu ya? Atau mau Bapak tutorialkan caranya mengganti akun? Enggak usah, Pak. Enggak usah ya. Nah, ini yang ada nilainya sudah. Ini berarti sudah ada nilai, pasti sudah nyerahin tugas dong, ya kan? Ya, bisa dilihat ya. Yang di sebelah kiri kalian ini bergerak-gerak ini. Nah, tuh. Oh, paling tinggi siapa itu? Mariatul Kiptia. Dapat 100. Oke. Ada 15 yang Bapak nilai. Kalian jumlahnya berapa juga di kelas 8A ada berapa? 32. Nah, belum sampai separuhnya. 32. Kalau separuhnya kan berarti 16. Ini baru 15. Jelas ya, itu tugas yang pertama. Ada pertanyaan sebelum Bapak beralih ke tugas kedua? Ini Maulana Pro ini memang ada nama Maulana ya? Ada Pak. Oh, ada ya. Oh, ada. Iya. Oke, sudah ya. Sudah ya. 90. Ada kurang. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua. Kita lihat. Tugas yang kedua. Ini tugas pertama tadi. Tugas yang keduanya. Ini tugas yang kedua relasi dan fungsi aja Bapak buka sedikit ini. Ini tugas yang kedua. Mudah sekali nih. Cuma yang mengumpulkan baru 11 orang. Ya, tugasnya itu hanya mengerjakan tabel terus jawab ya atau tidak gitu aja kan. Coba kita lihat soalnya. Nah, ini. Dan Bapak juga memberikan beberapa video di sini, kalian bisa lihat ya videonya. Supaya apa? Supaya setelah kalian menonton videonya itu paling tidak bisa membuat kalian bisa mengerjakan lah ya, atau mendapat sedikit pengetahuan. Kadang-kadang kan lebih suka nonton videonya. Baik, kita lihat siapa saja yang belum. Nah, yang belum itu yang belum ada nilainya ya. Nih Bapak gerakkan lagi. Itu yang belum itu. Jadi semoga bisa dilihat nanti. Nanti Bapak buatkan ini ya, Bapak buatkan videonya, Bapak kirim lagi di WA kalian biar kalian tahu ya. Tinggal diputar-putar saja siapa yang belum. Oke, bisa dilihat ya. Nah, Bapak gerak-gerakkan tuh. Nah, ini yang sudah. Nah, ini yang ada yang sudah nilainya. Bisa dilihat ya. Nah, oke, ada 11 orang yang Bapak nilai. Nah, ya. Jadi kalau kalian mengirim tugasnya kan Bapak bisa lihat langsung. Contohnya misalnya Bapak cek ya, ini misalnya anestesia ini kan bisa dilihat nih. Ketika dia ngumpul, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ya. Nah, terus biasanya Bapak beri komentar di bawahnya itu. Nah, seperti ini tabel 1 pada kolom ketiga mulai dari nomor 3 sampai nomor 8 harus jawabannya tidak. Nah, itu ada beberapa komentar yang Bapak sampaikan ya. Berapa Pak? Oke. Seperti itu. Dan biasanya teman-teman kalian yang mengumpulnya terakhir-terakhir jangan berharap nilainya 100, nggak mungkin ya. Pasti paling tinggi 90 itu kalau benar semua. Nah, enggak ya. Itu kenapa? Ya karena mereka ngumpulnya terakhir, terlambat. Kalau terlambat jangan berharap nilai harus sempurna ya.
kecuali yang memang dari awal Bapak tugas itu memang sih tidak ada jadwal yang harus disesuaikan ya. Bapak tidak memberi jadwal pengumpulan terakhir kapan, tidak ada. Yang penting kalian kumpul aja. Baik, kita lanjutkan ke tugas yang ketiga ya. Ini ada 15 orang yang sudah Bapak nilai. Kita lihat lagi siapa saja yang sudah mengumpulkan. Di 18 yang belum ya. Kita lihat nih. Nah, nih. Nanti diinformasikan kalau memang temannya dekat atau gimana di WA. Ini kamu belum selesai gitu. Tapi nanti Bapak insya Allah kalau sempat ini Bapak video ini Bapak Zoom ini Bapak share juga di WhatsApp. Ini yang sudah ya, ada nilainya itu. Tuh. Ya nggak ada remedi ya. Kalau nilainya remedi biasanya Bapak sampaikan juga kok di situ. Misalnya dibawa ke KM 75, biasanya di keterangan ada remedi, silakan diperbaiki nilainya, jawabannya, kemudian dikirim ulang. Biasanya seperti itu informasinya. Ya. Soalnya baik, kita lanjut ke terakhir ya. Nih. Ya, tugas keempat. Nih soalnya di sini ada ini. Nah, pelajari. Ini soalnya rasanya di sini. Kalau Bapak buka. Nah, ini ya kan soalnya kemarin ya. Nah, dan rasanya sudah Bapak bahas juga. Tidak kembali. Kok ada kembali ini? Bapak ulangi lagi ya. Bapak ulangi sebentar. Di Google Classroom. 8A. Ya. Bapak buka. Nah, siapa saja yang sudah? Yang belum. Abdurrahman nih belum sama sekali. Rasanya itunya juga orangnya ya yang belum. Nih. Nah, ini SB channel ini siapa ini? Ya. Oh, ini ada satu ini belum dinilai kelihatannya atau belum terkirim ya. Nadine, coba Bapak cek dulu, Bapak kembalikan soalnya kembalikan. Mungkin belum sempat dikembalikan. Iya. Nah, sudah. Nadine sudah dapat nilainya ya. Sudah Bapak ke sana kembalikan. Insya Allah sudah semua itu nilainya. Nah, seperti itu ya yang sudah semuanya. Ini kok belum ada nilainya sih. Nomor saya ada Pak. Oh. Maksudnya nilainya 100 dong. Oke. Harus nilainya 100 nih. Bentar ya. Oke. Ya, menyimpan. Ya, sudah ya. Nih, sudah nilainya 100 Nadine. Kemarin belum terkirim aja mungkin waktu Bapak sudah nilai. Baik, seperti itu. Enggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi sedikit.
karena ada materi pengayaan ya. Oke, tidak ada ya? Tidak ada, kita cukupkan informasi mengenai soal dan tugas di Google Classroom. Baik, kita kembali ke laptop. Ya, tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Oke, kita stop share dulu. Pak, saya mau nanya. Ya. Saya mau nanya. Apa yang mau ditanyakan? Dipelajarkan buat itu Pak, semester. Kenapa? Soalnya kah? Materinya itu mulai dari bab berapa? Ya, dari bab pertama sampai terakhir bab ini, relasi dan fungsi. Insya Allah soalnya pilihan ganda semua, 25 soal. Ya. 25 soal aja. Nggak banyak kan? Waktunya sekitar 1,5 jam lah itu. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak sedikit jelaskan materi tentang relasi dan fungsi, cuma yang pengayaan. Kalau kalian punya buku di halaman berapa itu ya? Sudah nggak Bapak jelaskan hari sebelum ya? Jadi halaman 117. Kalau kalian punya buku halaman 117. Tapi di sini Bapak akan perlihatkan juga. Langsung aja ya. Halaman 117. Di sini ada di buku ini. Di buku PDF yang bentuk PDF bukunya ya. Nanti pengayaan. Ya, tentang pengayaan. Atau bisa kalian juga lihat di sini boleh. Ntar Bapak share screen dulu ya, share screen. Lihat, ada. Bisa dilihat. Ya ini. Langsung saja kita akan jelaskan sedikit di sini. Langsung ke tabel aja ya. Untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu. Nah, ini. Kecil ya gambarnya. Bapak besarkan sedikit ya. Nah, agak besar ya. Nah ini. Silakan dilihat di depan kameranya. Ada dilihat di situ. Tabel. Bisa dilihat tabel ya. Kelihatan nggak tabelnya? Halo? Kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, kita lanjutkan. Ini. Di sini coba perhatikan tabel berikut ya. Di mana relasi dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B ya, ini A. Nih. Anggota himpunan A ke anggota himpunan B ya. Amati diagram panahnya. Nah, perhatikan ya. Di sini ini sudah yang disebut contoh korespondensi satu-satu nih. Di mana setiap anggota di himpunan A ini punya pasangan ya. Di anggota himpunan B. B juga punya pasangan di A. Nah, ingat karena dia satu-satu maka ya satu-satu, 2 dengan B, B dengan 2, 3 dengan C, C dengan 3. Dan itu harus punya pasangan ya. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini yang bukan korespondensi satu-satu. Nah, bisa kalian pahami kenapa bukan? Ya, di sini tidak ada gambar panah ya yang menghubungkan, tidak ada. Sehingga dia tidak punya pasangan karena tidak dihubungkan dengan tanda panah tadi ya. Nah, sehingga dia ini bukan korespondensi satu-satu. Ini bukan. Baik, kita bergeser ke gambar berikutnya. Gambar berikutnya perhatikan.
Nah, ya. Ini Bapak hapus dulu lah. Bisa dilihat lagi. Ya, ini contoh korespondensi satu-satu. Ya, bisa dilihat. Ya, bisa dilihat ya. Yang anggota di A, 1 punya pasangan di B yaitu A. 2 punya pasangan di C juga. 3 punya pasangan di B. Dan di B juga punya pasangan masing-masing 1. Nah, namanya korespondensi satu-satu. Oke. Semuanya punya pasangan ya, itu namanya korespondensi satu-satu. Beda dengan fungsi. Kalau fungsi cukup di A aja yang harus punya pasangan ya, nggak mesti di B harus punya pasangan dia, enggak. Itu yang bedanya ya. Bisa dilihat ya. Nih, ada semua pasangan. Jadi terpasang semua atau tanda panahnya itu ada masing-masing ke anggotanya. Nah, di sini yang di gambar kedua ini ya. Ini merupakan sudah dikatakan di sini ya, contoh bukan koresponden satu-satu ya. Ini ada pasangannya 2, ada pasangannya B, 3 pasangannya D ada juga. Tapi ini, nah ini tidak ada pasangannya. Ya, ingat kalau koresponden satu-satu harus punya pasangan juga di B ini. Sehingga ini bukan koresponden satu-satu ya, tidak ada pasangan. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 bisa dilihat. Nah, di A ini anggotanya 1 pasangannya C, 2 pasangannya E ya. 3 pasangannya D, 4 pasangannya A, 5 pasangannya B. Kalau kita buat himpunan pasangan berurutan begini adalah ya. Pasangan berurutannya berarti 1 C ya gitu ya. 2 E ya. 3 D. 4 A ya. 5 B. Nah, seperti itu. Itu pasangan berurutannya. Ya, semuanya ada pasangannya. Di B punya pasangan di A dan di A juga pasangannya di C dan satu-satu pasangannya. Maka disebut korespondensi satu-satu. Bagaimana dengan gambar selanjutnya ini? Yang nomor 3 tadi ya, ini ya. Coba perhatikan. Nah, ini anggota A ini, Bapak buatkan 1 A, kemudian ada lagi 1 C ya. 2 B, 3 D. Jadi kalau kita buat himpunan pasangan berurutannya, ada yang tidak satu-satu di sini. Yang mana ini? Nah, ini anggota di A yang 1 ini punya pasangan 2, A dan B ini. Ya. A dan C. A dan C ini. Ini coba lihat 1 A, 1 C. Nggak bisa seperti ini. 2 kali dia. Nah, syaratnya kan harus satu-satu. Jadi bukan. Ya, gitu ya. Ini bukan nih. Nah, nggak bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, Ya. boleh izin ke sekolah bentar, Pak? Ya, Pak. Jam berapa? Sekarang Pak, merekanya di sekolah, Pak. Makanya merekanya nggak ikut Zoom. Oh iya kah? Karena ngumpul tugas agama. Tugas agama ya. Iya, Iya. hari terakhir kata paham, Pak. Boleh minta izin boleh. Nah, kalau Iya. memang Iya, yang terakhir. ya, bisa. Emang apa, Pak? kalian belum mengumpulkan kah? Jam berapa katanya? Jam 9. Jam 9 sampai jam berapa? Nggak tahu. Soalnya nanti, Pak, iya kalau ada bahasa lagi. Nggak tahu. Bahasa nanti ya. Iya. Boleh kalau memang mau izin. Ya. Jadi kalau begitu Bapak tutup aja kah hari ini? Ya. Iya. Nah, iyalah kalau begitu Bapak selesai. Padahal rencananya sih latihan soal. Bapak mau ini. Tapi gimana? Kalian juga ada pelajaran. Sebenarnya ini kan masih pelajaran matematika ya, ya kan?
Iya, Pak. Bilang aja, kasih tahu Lanjut Pak aja, Hamka. Pak. Kita lanjut aja ya, sebentar ya. Ya, kita lanjut aja nanti kalau Pak, kami tadi Zoom gitu bilangin aja karena hari ini kami ada Zoom sama matematika gitu pelajaran lagi belajar gitu. Oke, itu aja sampaiannya sama Pak Hamka, nggak masalah itu karena memang benar kita belajar. Ya, Iya, Pak. kita lanjutkan aja dan Bapak akan percepat sedikit. Nah, ini sudah kita lanjutkan ke gambar selanjutnya ini. Oh, Bapak hapus dulu lah biar enggak ini. Nah, di sini yang terakhir gambar ini kalau kalian perhatikan ya. Ya, coba perhatikan lagi nih. Nah, ini sudah lengkap semua ya. Ini pasti sudah korespondensi satu-satu. Ya. Tetapi di sini bukan, ya. Kalian bisa lihat di mana B ini punya pasangan 2. Itu nggak boleh. Jadi harus satu-satu. Namanya juga korespondensi satu-satu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa korespondensi satu-satu adalah yang pasangkan setiap anggota di A tepat satu anggota di B dan sebaliknya di B juga tepat satu di anggota. Itu ya korespondensi satu-satu. Baik, kita lanjutkan ke latihan soal aja langsung ya. Latihan soal. Iya, Pak. Latihan soal ini ada sedikit di sini. Kalau tidak salah, jalan berapa itu? Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Bentar. Ada pertanyaan di sini satu aja. Kita buka pertanyaan sedikit aja ini. Tentang korespondensi satu-satu. Nah, ini pertanyaannya satu ini aja dulu. Coba kalian perhatikan gambar berikut, diagram panah berikut. Pertanyaan Bapak, yang mana yang merupakan korespondensi satu-satu? Gambar yang A kah, yang B, atau yang C? Yang C. C. Yang C, Pak. Yang mana Yang saya C. C. Ya, gambarnya yang C ya. Ya, bisa dilihat ya. Ya, betul. Betul ya jawabannya. Kalau ini kan, kalau kalian perhatikan, nah ini tidak ada. Ini tidak ada anggotanya, tidak ada temannya, tidak ada pasangannya. Ini tidak ada pasangannya. Nah, kalau di C ini semuanya punya pasangan. Ya, masing-masing satu. Oke. Kalau begitu sudah paham ya mengenai korespondensi satu-satu. Kita langsung buka halaman di buku kalian. Kalau kalian punya buku latihan soal itu di halaman 127. Soal latihan soal. Bapak mau kita coba latihan soal halaman 127. Sini ada kita mulai dari nomor 1 dulu. Nanti kalau ininya ini lanjut aja ya. Sebentar lagi mati nih. Kita lanjut, ada iklan mau lewat. Nah, ini soal nomor 1 ya. Bapak diketahui himpunan P. Kalau Bapak buat seperti ini, Bapak inikan dulu ya. Bapak inikan dulu, jadi bisa kita salah lagi. Ini ya. Ya, bisa dilihat ya. Diketahui himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, 5. Kemudian jika ditingkat Q juga 2, 3, 4, 6, 10. Dan seterusnya. Himpunan pasang berurutannya nih. Nah, pertanyaannya, apakah maka relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah apakah kurang dari? Perhatikan yang ininya ya. 1 ke 2 itu. Kalau digambarkan sih sebenarnya begini. Kalau mau digambarkan diagram pennya. Diagram panahnya. P ini Q. Ya kan? Kita lihat 1, 2, 3, 5. Yang itu 2, 3,
4, 6, 8, 10. Terus arah panahnya perhatikan ini. 1, 2 berarti ini. 2, 4 ini. 3, 6 ini. 5, 10. Dan ini merupakan fungsi ya. Karena setiap anggota di P punya pasangan di Q. Nah, perhatikan. Bagaimana relasinya? Apakah kurang dari? Benar? 1 kurang dari 2? Benar nggak? Salah. 1 kurang dari 2 masa salah? Bener lah. 1 kurang dari 2. Betul, Pak. Kemudian Iya. cuma di sini kalau 1 kurang dari kurang dari harusnya ada gambar panah ke sini kan? 1 kurang dari 3 ya. 1 kurang dari 4 ya, benar? Iya, Benar kan? tapi Iya, Pak tapi itu tidak ada kan? Karena tidak ada, Iya. maka kita tidak pakai ini. Ya kan? Harusnya kalau memang kurang dari 1 ke 3 juga arah panahnya. 1 ke 4, 1 dan seterusnya. Iya. Kita lanjut yang B. Setengah dari sekarang. 1 setengah dari 2. Betul. Benar ya? 2 setengahnya dari 4. Betul. 3 setengahnya dari 6. Iya. 5 setengahnya dari 10. Iya. Berarti ini kita pilih. Ya. Udah. Kalau ini 2 kali dari, benar nggak? 1 adalah 2 kali dari 2. Betul? Terbalik ya. Harusnya 2 kali dari. Terbalik. Ya. Masa 2 adalah 2 kali dari 4. Terbalik. 4 itu yang 2 kali dari 2. Ya. Maka yang kita pilih adalah yang B. Ya. Jawabannya yang B. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Oke, enggak ada. Kita lanjutkan soal nomor 2. Mana soal nomor 2? Kita lihat soalnya. Kita hapus dulu. Nomor 2. Ini nomor 2 soalnya ya. Kita buat dulu. Kita sederhanakan dulu. Coba besarkan. Baik, perhatikan soal nomor 2. 4 orang anak bernama Thohir, Erik, Taufik, dan Zainul mempunyai kesukaan masing-masing. Kesukaan ya, relasinya itu kesukaan atau hobi. Hobinya Thohir. Jadi ada nama siswa, ada 4 nama orang ya, kemudian ada kesukaannya, hobinya. Jadi kita kalau buat diagramnya seperti ini. Diagram panahnya. Buat dulu ya. Di sini 1. Ini nama kelompok siswa tadi ya, atau nama orang tadi, Thohir. Kemudian Erik, Taufik, Zainul. Zai aja sudah. Kemudian di sini kesukaannya. Ya, jadi relasinya ini kesukaan. Atau hobi ya, sama aja. Apa saja ada belajar kelompok, Bapak tulis belkol. Belajar kelompok, Bapak singkat. Kemudian menulis cerpen. Kemudian komputer. Ada komputer ya. Komputer. Kemudian ada renang ya. Renang. Sudah. Oke, kalau tidak ada lagi sudah semuanya di sini tertulis. Kita lihat sekarang. Thohir, arahkan panahnya nanti. Belajar kelompok dan menulis cerpen. Berarti kita arahkan panahnya ke sana. Belajar kelompok dan menulis cerpen. Nah, ini Thohir. Ya. Kemudian Erik, komputer dan renang. Nah, arahkan ke sana ya. Komputer dan renang. Oke. Terus habis Erik siapa lagi? Taufik apa? Cerpen ya? Cerpen dan apa? Ini cerpen dan renang. Nah, terakhir
Zainul, renang saja. Berarti ini. Pen dan Oke. Kemudian yang ditanyakan sekarang. Nih. Cari yang menulis pen dan cerpen, renang. tetapi tidak suka belajar kelompok. Nah, dia tidak suka belajar kelompok. Berarti kita cari yang cerpen dulu. Lihat yang arah cerpen ini cerpen. Bapak ganti warna biru coba. Iya. Ini warna cerpen ini ya. Nah, lihat cerpen. Iya. Arah panahnya ke sana yaitu Taufik dan Taufik Thohir ya. dan Thohir. Nah, tapi lihat Taufik dan Thohir. Di sini ada informasi bahwa tidak suka belajar kelompok, sedangkan Thohir di Belajar sini kelompok. sedangkan Thohir enak suka belajar kelompok. Berarti ini kita nggak pilih. Kita pilih adalah si Taufik saja. Taufik aja ya kita pilih karena dia nggak suka belajar kelompok. Tidak ada arah panah belajar kelompok kan Taufik. Jadi yang kita pilih adalah Taufik. Berarti ini jawabannya. Nah, ya. Jelas ya? Gitu ya caranya. Iya. Jadi lebih mudah kalau kalian Iya. buat diagram panahnya sehingga tahu. Baik, soal yang ketiga. Soal yang ketiga ya. Kita lanjutkan soal ketiga. Bapak hapus saja. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga perhatikan. Soal yang ketiga ini mudah aja sih sebenarnya. Nah, soal ketiga. Langsung dari sini aja ya. Diketahui himpunan pasangan berurutan. Ini yang pertama 0,0, 2,1 dan seterusnya ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi. Jadi kita disuruh mencari yang merupakan fungsi. Ganti aja warna merah lagi. Ya, yang merupakan fungsi. Tahu ya maksudnya fungsi? Pemetaan. Ya, contoh seperti ini Bapak gambarkan lah. Kalau kalian misalnya Bapak gambarkan diagram panahnya. Misalnya ya. Ini A, B, ini 1, 2, 3. Ini seperti ini. Apakah ini merupakan fungsi? Apakah merupakan fungsi? Iya. Iya, karena setiap anggota di A ini punya pasangan di B ya. A coba perhatikan kalau dibuat himpunan pasang berurutannya begini. B, 3. Nah, ini ya. Syaratnya melihat fungsi ini selalu berbeda. Selalu berbeda. Kalau sama berarti bukan. Nah, gitu ya caranya. Cara praktisnya seperti itu ketika ada himpunan pasangan berurutan ini. Yang mana sih yang merupakan fungsi? Cari aja yang berbeda, yang pertamanya. Kalau di belakangnya sama nggak masalah. Contoh misalnya seperti ini bisa. Ini kan fungsi juga. Misalnya A, B.